warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Rahab, NIM 20200409. Saya mahasiswa dari ITKESU atau Institut Teknologi Sumatera Utara. Saya akan menjelaskan anabolisme. Anabolisme itu adalah suatu proses penyusunan bahan anorganik menuju bahan organik. Dengan kata lain, anabolisme itu adalah penyusunan senyawa yang sederhana menuju ke senyawa yang kompleks. Ini tentu berkebalikan dengan katabolisme. Kalau katabolisme itu adalah perombakan dari senyawa yang kompleks menuju ke senyawa yang sederhana, ya. Jadi kebalikannya. Nah, anabolisme ini dicontohkan dari proses fotosintesis dan kemosintesis yang akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, fotosintesis, ya, Budila sangat yakin bahwa kalian itu sangat familiar dengan istilah fotosintesis. Di SD, di SMP dulu kalian sudah pernah ya belajar terkait dengan fotosintesis. Pasti masih ingat ya fotosintesis itu apa. Oke, jadi fotosintesis itu adalah suatu proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Sehingga ini hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan. Yang selain tumbuhan tidak bisa, hewan dan manusia tidak bisa melakukan fotosintesis. Nah, fotosintesis itu terjadinya di mana sih, ya? Jadi dia terjadinya adalah di tumbuhan hijau, tepatnya pada organ daun, ya, dan di sel mesofil. Lebih khususnya lagi dia terjadi di tingkat organel, yaitu organel kloroplas, ya. Anak-anak masih ingat ya, jadi ada yang namanya kloroplas. Ini adalah salah satu organel di dalam sel yang dia banyak sekali mengandung klorofil, ya. Sehingga di sini adalah pusat dari fotosintesis, ya, di dalam kloroplas. Nah, ternyata anak-anak, fotosintesis itu ada dua tahap, ya. Ada reaksi terang, juga ada reaksi gelap, ya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Secara umum, reaksi fotosintesis bisa kita lihat dari reaksi kimia ini, yaitu 6 CO2 atau 6 karbon dioksida ditambah dengan 6 H2O atau 6 air menjadi C6H12O6 atau karbohidrat dan ditambah dengan 6 oksigen, ya. Sehingga dari sini kalian bisa tahu bahwa modal dari fotosintesis adalah karbon dioksida yang diikat dari udara dan juga air yang diambil dari dalam tanah, seperti itu. Sehingga dia bisa menghasilkan oksigen dan karbohidrat, ya. Ini karbohidrat dan oksigen. Nah, oksigen inilah yang nantinya kita pakai untuk bernafas tiap hari. Sehingga kita itu kayak berhutang budi ya dengan tumbuhan, karena tanpa tumbuhan ini kita nggak bisa dapat suplai oksigen. Nah, setelah mempelajari bab ini, harapan Budila kalian lebih paham ya terkait dengan hubungan kalian dengan tumbuhan itu sesungguhnya adalah hubungan timbal balik yang sangat dekat, sehingga belajar untuk lebih menghargai tumbuhan ya mulai sekarang. Oke. Tahap fotosintesis seperti yang Budila tadi bilang ada dua macam, ada reaksi gelap, ada reaksi terang. Perbedaannya banyak ya. Yang pertama, untuk reaksi terang ini dia lokasinya ada di grana, sedangkan untuk reaksi gelap dia ada di stroma. Stroma dan grana ini letaknya di mana sih? Nah, dia letaknya di sini. Jadi yang grana itu yang ini ya. Grana itu yang bulat-bulat ini, sedangkan yang stroma dia itu yang di bagian ruangan ini ya, ruangan di sekitar grana ini adalah stroma. Kalau kalian menghafal gampangannya begini, terang ya, belakangnya kan G, berarti grana ya. Jadi reaksi terang ada di grana. Nah, kalau reaksi gelap ada di stroma. Cara menghafalkannya gelaps gitu ya. Jadi agak lebay ya, gelaps. Jadi belakangnya itu S. S itu apa? Stroma. Nah, kayak gitu Budila kalau menghafalkan. Jadi biar kita itu
belakangnya G, jadi tempatnya di Grana. Gelaps ya, belakangnya S, jadi lokasinya ada di stroma. Kadang itu kalau sudah ujian bingung nak, makanya harus kalian punya trik untuk menghafalkan ya. Oke, berikutnya di bahan-bahan yang dibutuhkan itu juga berbeda. Kalau reaksi terang itu dia membutuhkan cahaya, klorofil, enzim, H2O atau air, dan NADP+. Sedangkan untuk reaksi gelap ini dia membutuhkan NADPH, ATP, CO2, enzim Rubisco, dan juga RUBP. Karena bahan yang diperlukan itu berbeda, otomatis hasilnya juga berbeda ya. Nah, kalau reaksi terang itu hasilnya adalah O2, NADPH, dan juga ATP. Sedangkan kalau reaksi gelap itu hasil akhirnya adalah glukosa. Nah, sehingga keduanya ini bisa disimpulkan bahwa reaksi terang itu adalah reaksi pemecahan H2O menjadi oksigen. Sedangkan reaksi gelap itu perubahan karbon dioksida menjadi glukosa. Nah, seperti itu ya kesimpulannya. Nah, berikutnya ini adalah reaksi terang. Nah, reaksi terang itu apa sih? Reaksi terang itu adalah reaksi yang membutuhkan cahaya matahari. Ini ada dua macam juga, ada fosforilasi non siklik, ada fosforilasi siklik. Perbedaannya, kalau fosforilasi non siklik dia ini melibatkan fotosistem 2 yang punya panjang gelombang P680 dan juga fotosistem 1 yang mempunyai panjang gelombang P700 ya. Jadi dia melibatkan dua macam fotosistem. Sedangkan kalau fosforilasi siklis ini dia hanya membutuhkan fotosistem 1 yaitu P700. Hasilnya tentu berbeda ya. Kalau fosforilasi non siklik hasilnya itu adalah O2, NADPH, dan juga ATP. Sedangkan fosforilasi siklik dia menghasilkan ATP. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak kita lihat di sini ini sudah saya sajikan ada fosforilasi non siklis ya. Nah, di sini Budila akan jelaskan terlebih dahulu. Ada dua macam fotosistem ya, karena dia nanti melibatkan dua macam. Ada fotosistem 2 di sini sebagai ini ya, apa namanya? Penerima primer, yang ini penerima sekunder. Nah, fotosistem 2 ini panjang gelombangnya 680, sedangkan fotosistem 1 ini panjang gelombangnya 700. Nah, untuk bisa berpindah dari fotosistem 2 ke fotosistem 1 ya, ini dia melakukan yang namanya transport elektron ya, melalui dua jalur ya. Jalur ini dan juga jalur ini ya. Jadi dua jalur transport elektron dia lakukan. Nah, awalnya proses ini diawali dengan cahaya ya. Cahaya itu dia mengenai fotosistem 2. Jadi dia itu masuk ke fotosistem 2. Nah, cahaya matahari yang masuk ke dalam fotosistem 2 ini mengakibatkan elektron yang ada di dalam fotosistem 2 ini mengalami tereksistensi ya. Mengalami eksistensi ya, dia itu tereksistensi sehingga harus ada elektron pengganti ya agar proses ini bisa berlangsung. Nah, elektron pengganti itu didapat dari mana? Didapat dari fotolisis air atau pemecahan air yang dilakukan oleh suatu enzim ya. Jadi suatu enzim tertentu itu memecah air H2O ini menjadi 4 elektron, 4H+, dan juga oksigen. Nah, setelah itu elektron-elektron yang sudah dihasilkan dari fotolisis air ini dimasukkan ke dalam atau ditangkap oleh fotosistem 2, selanjutnya mengalami yang namanya transport elektron ya. Transport elektron yang dibantu oleh dua macam protein pembawa ya, yaitu plastoquinon dan juga plastosianin ya. Ada dua macam nanti yang membawa si elektron ini agar bisa berpindah. Nah,
awalnya elektron ini nanti dipindah ke sitokrom ya. Dipindah ke sitokrom, oleh sitokrom nanti ditangkap oleh plastoquinon. Nanti dipindahkan ke sitokrom B. Setelah itu terjadi fosforilasi ya, yaitu penambahan fosfat pada ADP sehingga terjadi ATP. Yang tadinya dia punya 2 fosfat, ADP ini kan cuma 2 fosfat, dia terjadi fosforilasi yaitu penambahan fosfat ke ADP ini sehingga menjadi ATP. Nah, hal ini memicu pemindahan elektron dari sitokrom B menuju ke sitokrom F, kemudian ditangkap oleh plastosianin elektronnya tadi dan dibawa ke fotosistem 1 atau dibawa ke P700. Nah, di dalam fotosistem 1 nanti si elektron ini juga nanti akan melakukan transport elektron lagi ya. Tetapi yang membantu atau protein pembantunya itu adalah jenisnya ferrodoksin. Ferrodoksin ini adalah protein yang mengandung besi ya, yang nantinya akan menambahkan ya 2 NADP ini ditambahkan dengan 4H+ yang didapat dari pemecahan air tadi. Jadi ini nanti 2 NADP-nya ditambah dengan H+ sehingga menjadi 2 NADP H2. Gak usah 2 ya. 2 NADPH ya. Jadi nanti terbentuk NADPH. Nah, di NADPH ini nanti akan dilanjutkan menuju ke siklus reaksi gelap ya. Jadi habis dari non siklik nanti NADPH-nya diproses ke siklus Kelvin atau reaksi gelap. Sedangkan oksigennya bagaimana? Nah, oksigennya ini dilepaskan keluar sehingga nanti kalian bisa menghirup oksigen dari tumbuhan itu ya. Seperti itu ya prosesnya. Nah, berikutnya adalah fosforilasi siklik. Nah, fosforilasi siklik itu adalah suatu proses ya yang dia itu sangat sederhana. Diawali dari elektron nanti akan ditangkap oleh ferrodoksin ya. Ferrodoksin ini adalah protein pembawa juga yang akan membawa elektron ya menuju ke kompleks sitokrom ya. Setelah itu nanti dari kompleks sitokrom akan dibawa ke fotosistem 1. Nah, dan ini akan berlangsung terus-menerus seperti ini ya. Sehingga dia menghasilkan ATP atau energi. Makanya dia dinamakan sebagai fosforilasi siklik karena dia bentuknya siklus ya. Dari mulai awalnya elektron ditangkap oleh ferrodoksin, ferrodoksin membawa elektron ke kompleks sitokrom, habis dari kompleks sitokrom dimasukkan ke dalam fotosistem 1 dan seperti itu seterusnya. Sampai dia menghasilkan ATP ya, setiap kali putaran dia menghasilkan ATP. Seperti itu ya nak ya, sangat sederhana. Nah, berikutnya adalah reaksi gelap atau siklus Kelvin. Kalian harus tahu, jadi apa yang dibutuhkan oleh siklus Kelvin itu adalah ATP dan juga NADPH ya. Dia itu membutuhkan ATP juga NADPH. Nah, setelah itu akan menjalankan reaksi gelap yang ada 3 tahapan, yaitu fiksasi karbon, reduksi, dan regenerasi. Mari kita lihat ya bagaimana tahapan dari reaksi gelap. Nah, ini adalah tahapan dari siklus Kelvin ya, seperti ini. Jadi awalnya itu adalah tahapan fiksasi. Fiksasi itu pengikatan karbon dioksida dari udara ya. Pengikatan karbon dioksida di udara ini dilakukan oleh yang namanya RUBP ya. Nah, dia nanti RUBP-nya mengikat CO2 sehingga akan menjadi fosfogliserat ya. Jadi RUBP-nya nanti berikatan dengan CO2 akan menjadi fosfogliserat. Nah, setelah itu fosfogliserat ini nanti akan mengalami reduksi ya, yaitu akan dirubah menjadi 1,3 bifosfogliserat ya,
menjadi 1,13 bifosfaglycerat ya. Jadi tadinya dia fosfatnya ada 1 ya, kemudian ditambahi lagi fosfatnya di sebelah sini sehingga dia menjadi 2 fosfat, sehingga namanya tidak lagi fosfogliserat, namanya jadi bifosfogliserat. Nah, atau DPGAL ya. Nah, setelah itu akan terjadi regenerasi ya. Regenerasinya dari 1,3 bifosfogliserat akan menjadi G3P ya. G3P nanti dia akan membentuk glukosa dan senyawa organik lainnya, sedangkan nanti yang satunya dia akan meregenerasi penerimaan CO2 oleh RUBP. Jadi ada regenerasi lagi, jadi RUBP nya nanti akan dibentuk lagi seperti itu ya, namanya siklus Kelvin. Oke, Budila ulangi ya. Jadi ada 3 tahap. Tahap fiksasi itu pengikatan CO2 oleh RUBP. Jadi RUBP nya mengikat CO2 sehingga menjadi fosfogliserat, 3 fosfogliserat ya. Fosfogliseratnya nanti dirubah melalui proses reduksi akan menjadi 1,3 bifosfogliserat ya. Setelah itu nanti akan diubah ya menjadi fosfogliseraldehid ya. Nah, fosfogliseraldehid nanti akan menjadi glukosa dan senyawa organik lainnya. Nah, sedangkan untuk yang G3P-nya ya, ini nanti akan diregenerasi lagi untuk menjadi RUBP. Jadi RUBP-nya terbentuk kembali dan proses ini berlangsung lagi. Jadi bulat ya, seperti ini. Bulat-bulat. Jadi dia habis dari RUBP jadi RUBP lagi. Namanya siklus seperti itu. Nah, sehingga kalau bisa kita simpulkan seperti ini ya. Jadi reaksi terang itu terdapat di grana. Ya. Reaksi terang itu ada di grana. Dia nanti akan menghasilkan oksigen, sedangkan reaksi gelap itu ada di stroma ya, di ruangan sel ini, di ruangan kloroplas ya. Nantinya dia akan menghasilkan sugar atau gula atau karbohidrat. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang reaksi terang nanti menghasilkan oksigen, yang reaksi gelap menghasilkan karbohidrat. Nah, ini dia jenis-jenis tipe tumbuhan berdasarkan tipe pengingkatan CO2-nya ya. Nanti akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya biar kamu tidak bingung ya. Kita bahas dulu yang itu dulu. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum